Bahaya mana? Rokok atau vape? Yuk kita bongkar fakta-faktanya. Pernah nggak sih lagi nongkrong bareng teman? Terus lihat ada yang lagi asyik ngebulin asap rokok, sementara yang lain sibuk nge-puff dari vape-nya. Pasti muncul pertanyaan di benak kita, sebenarnya, mana sih yang lebih bahaya? Pertanyaan ini memang sering jadi perdebatan hangat, apalagi buat kita yang peduli sama kesehatan. Nah, biar nggak cuma dengerin kata orang, yuk kita bedah tuntas fakta-fakta di balik rokok dan vape. Kita cari tahu mana yang lebih bahaya dan kenapa, supaya kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Rokok, sang legenda beracun. Sebelum ada vape yang kekinian, rokok sudah lebih dulu menguasai dunia. Sejarahnya jauh banget loh. Gila. Tembakau, bahan baku utama rokok, sudah dipakai sejak ribuan tahun lalu oleh penduduk asli Amerika untuk upacara adat dan pengobatan. Lalu, Christopher Columbus memperkenalkan tembakau ke Eropa di akhir abad ke-15. Dari situlah, tembakau menyebar ke seluruh dunia dan mulai dikomersilkan menjadi rokok seperti yang kita kenal sekarang. Rokok mengalami kejayaan di abad ke-20, bahkan jadi simbol gaya hidup dan maskulinitas. Iklan-iklan rokok waktu itu sangat gencar, menampilkan para bintang film atau atlet yang gagah dengan sebatang rokok di tangan. Tapi, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan mulai menemukan kengerian di balik asapnya. Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif masih sangat tinggi. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 mencatat prevalensi perokok di atas 10 tahun mencapai 33,8%. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Vape, si anak baru yang penuh tanda tanya. Vape, atau rokok elektrik, muncul sebagai alternatif yang digadang-gadang lebih aman. Penciptanya adalah Hon Lik, seorang apoteker asal Tiongkok. Pada tahun 2003, ia terinspirasi untuk membuat alat yang bisa membantu orang berhenti merokok setelah ayahnya meninggal karena kanker paru-paru. Awalnya, vape dirancang untuk mengubah cairan nikotin menjadi uap yang bisa dihirup, tanpa proses pembakaran seperti rokok konvensional. Konsepnya adalah menyediakan sensasi merokok tanpa harus terpapar ribuan zat kimia berbahaya dari pembakaran tembakau. Penggunaan vape di Indonesia juga makin marak, terutama di kalangan anak muda. Meskipun data pastinya masih terbatas, banyak studi menunjukkan peningkatan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Di Amerika Serikat, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, ada sekitar 9,1 juta orang dewasa yang menggunakan vape. Kandungan berbahaya, mana yang lebih beracun? Ini nih, bagian paling penting yang harus kita bahas. Mari kita bedah isi dari asap rokok dan uap vape. Kandungan rokok. Saat sebatang rokok dibakar, ribuan zat kimia terbentuk, lebih dari 7.000 zat kimia, dan setidaknya 70 diantaranya bersifat karsinogenik penyebab kanker. Beberapa yang paling terkenal dan berbahaya adalah tar. Ini adalah zat lengket berwarna coklat kehitaman yang melapisi paru-paru. Tar mengandung banyak karsinogen dan bisa menyebabkan kanker paru-paru, emfisema, serta bronkitis kronis. Karbon monoksida, gas beracun yang sama dengan yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor. Karbon monoksida mengurangi jumlah oksigen yang dibawa oleh sel darah merah, membuat jantung harus bekerja lebih keras. Nikotin, zat adiktif utama yang membuat perokok sulit berhenti. Nikotin juga bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Arsenik, formaldehida, sianida, ini cuma segelintir dari ribuan zat kimia beracun lainnya yang ada di dalam rokok. Kandungan vape. Kalau vape, yang dipanaskan adalah liquid atau cairan. Liquid ini biasanya terdiri dari nikotin. Sama seperti rokok, vape juga mengandung nikotin yang sangat adiktif. Konsentrasinya bisa bervariasi, dari 0 hingga sangat tinggi. Propilen glikol dan gliserin nabati, ini adalah zat dasar yang membentuk uap. Keduanya dianggap aman untuk dikonsumsi dalam makanan atau obat, tapi efek jangka panjangnya saat dihirup belum sepenuhnya diketahui. Perasa atau flavoring, ini yang bikin vape punya banyak varian rasa.
Masalahnya, beberapa perasa, terutama yang mengandung diacetil, diketahui bisa menyebabkan penyakit paru-paru yang serius, seperti popcorn lung atau bronkiolitis obliterans. Logam berat. Meskipun dalam jumlah kecil, beberapa studi menemukan partikel logam berat seperti timah dan nikel yang berasal dari kawat pemanas atau koil bisa ikut terhirup. Jadi, mana yang lebih bahaya? Berdasarkan riset terkini yang kredibel, jawabannya cukup jelas, rokok konvensional jauh lebih berbahaya daripada vape. Kenapa? Karena perbedaan utama ada pada proses pembakaran. Rokok menghasilkan asap yang mengandung ribuan zat kimia beracun dan karsinogen, yang tidak ada pada vape. Vape hanya menghasilkan uap yang jauh lebih sedikit zat kimianya, meskipun bukan berarti bebas risiko. Gila. Beberapa riset kredibel dari lembaga kesehatan seperti Public Health England bahkan menyatakan bahwa vape setidaknya 95% lebih tidak berbahaya daripada rokok. Riset tersebut melihat vape sebagai alat yang efektif untuk membantu perokok berhenti. Namun, bukan berarti vape itu 100% aman. Penelitian terus berjalan, dan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Kecanduan nikotin. Baik rokok maupun vape sama-sama mengandung nikotin yang sangat adiktif. Bagi non-perokok, memulai nge-vape bisa jadi pintu gerbang menuju kecanduan nikotin. Bahaya jangka panjang. Efek jangka panjang dari menghirup uap vape belum sepenuhnya diketahui. Para peneliti masih mengamati dampak dari perasa dan kandungan logam berat dalam jangka waktu puluhan tahun. EVALI atau e-cigarette or vaping product associated lung injury. Ini adalah penyakit paru-paru yang terkait dengan vape yang sempat heboh di Amerika Serikat. Kasus ini mayoritas disebabkan oleh liquid vape ilegal yang mengandung vitamin E asetat, bukan dari liquid yang dijual resmi. Kesimpulan, rokok jauh lebih berbahaya karena proses pembakaran yang menghasilkan ribuan zat kimia karsinogenik, sedangkan vape tidak. Tapi, ini bukan berarti vape aman, terutama bagi mereka yang belum pernah merokok. Vape tetap berisiko dan bisa menyebabkan kecanduan nikotin, serta efek kesehatan lain yang masih dalam penelitian. Jadi, kalau kamu seorang perokok yang ingin berhenti, berpindah ke vape bisa jadi langkah awal yang baik untuk mengurangi bahaya. Tapi, tujuan akhirnya harusnya tetap berhenti total dari keduanya. Ingat, pilihan yang paling sehat adalah tidak merokok atau nge-vape sama sekali. Bayangkan betapa lega paru-paru kita, betapa ringannya napas kita, dan betapa cerahnya masa depan tanpa harus khawatir akan penyakit-penyakit yang mengintai. Yuk, mulai hari ini, kita ambil langkah untuk mulai mengurangi atau berhenti merokok dan nge-vape demi kesehatan diri sendiri, orang-orang tersayang, dan hidup yang lebih berkualitas.